Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Sukmawati, saya dari kelompok 4, kelas R5O. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proses scheduling information yang akan kita simulasikan menggunakan OSIM. Kita buka file OSIM-nya. Di sini ada osim.jar, executable jar file. Nah, di sini ini yang kita klik. Ini akan muncul 4 gambar yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, lalu ada RAM, yaitu RAM itu Random Access Memory, lalu ada diagram jaringan, folder sharing, lalu ada juga di sini hard disk drive atau HDD. Nah, kita akan membahas mendemonstrasikannya nanti satu persatu. Ini kita akan menjelaskan tentang OS simulator yang digunakan untuk mempelajari algoritma penjadwalan CPU. Dan dalam OS simulator ini ada file, proses, memori, file system, disk, dan help. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses schedulingnya. Di dalamnya yaitu ada first come first serve dan shortest job first dan priority dan robin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama first come first serve, yaitu proses yang datang lebih dulu yang akan dieksekusi yang lebih dulu. Kita akan beri contoh di sini, namanya kita kasih P0. Yang prioritinya kita kasih misal 3. Kita akan coba lagi, bikin lagi. Di sini kita masukkan P1 mana P1. Kita masukkan P1. Kita akan beri priority misal 5 nih, 6 dan 6. Dan kita akan beri waktunya 5. Nah, kedua lagi kita akan masukkan lagi untuk ketiganya, yaitu P2. Di P2, dan sini prioritasnya kita masukkan ke angka 10 yang lebih besar. Dan kita beri waktunya juga yang lebih besar. Kita akan jalankan sesuai. Kita akan jalankan net priority 0 dan priority 1 jalan P10 di priority 10. Oke, nah simulasi sudah selesai. Untuk kita lanjutkan lagi untuk melihat hasil dari tadi kita sudah jalankan. Berikut hasil dari seperti tadi yang sudah saya jelaskan, the priority ini tidak berpengaruh karena di sini first come first serve itu tentang gimana untuk proses yang dieksekusi itu seperti lebih dulu tuh bukan soal tentang prioritinya, tapi di sini kita akan menggunakan algoritmanya shortest job first, di mana proses dengan waktu yang eksekusi paling singkat yang akan diprioritaskan. Di sini dia bersifat non-preventif atau preventif, di mana shortest job first ini dapat minimalkan waktu tunggu rata-rata, namun memerlukan informasi tentang durasi eksekusi setiap prosesnya. Kita akan lihat contohnya. Di sini saya akan mencoba memberikan kasih nama yaitu P0 dengan prioritinya kita masukkan 10. Dan kita beri waktu burstnya 8. Dan juga kita lagi beri nama P1, yaitu kita berikan prioritinya 3 saja. Dan kita beri waktunya 5. Dan juga di sini kita masukin lagi yaitu P2-nya. Kita berikan prioritinya 9 dan kita berikan waktunya 3. Burst waktunya ya. Dan terus sudah kita bikin, kita langsung jalankan saja dan kita sambil menunggu waktu untuk menjalankannya dan proses runningnya. Nah, jika sudah selesai simulasi, kita akan lanjutkan dan kita lihat hasil dari proses shortest job first-nya.
Nah, berikut dari hasilnya sesuai tadi kita sudah bilang, di mana proses shortest job first ini waktu yang paling singkat diprioritaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu algoritma priority yang dimana proses dipilih berdasarkan tingkat prioritasnya dan dimana proses dengan prioritas ini paling tertinggi akan dieksekusi lebih dahulu. Kita akan berikan contohnya dan kita akan menjalankannya. Kita akan contohkan yaitu kita pertama akan berikan nama yaitu P0 dengan prioritinya 10 lah. Dan di sini kita beri waktu burstnya yaitu 5. Dan kita berikan lagi nama yaitu P1. Dan kita berikan prioritinya 7. Burst waktunya 7 juga. Dan kita berikan satu lagi yaitu P2. Masih P2 dengan prioritinya 4 dan burst waktunya 6. Sudah kita buat QA-nya dan kita akan ready, kita akan play dan kita akan lihat proses running-nya yang akan dijalankannya. Jika sudah, kita lanjut lagi continue dan kita akan lihat hasil dari priority datanya. Nah, kita bisa lihat di sini priority yang terbesar dia akan menjadi yang pertama, round robin, yang dimana setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi tertentu atau time quantum, yang dimana jika waktu eksekusi habis, proses akan dipindahkan ke antrian belakang untuk menunggu giliran berikutnya, dan cocok untuk sistem time sharing karena memberikan keadilan kepada semua prosesnya. Kita akan berikan contoh kuantumnya yaitu 3. Nah, kita akan berikan nama yaitu P0. Dan kita berikan prioritinya 4. Kita beri waktunya 4 juga. Nah, kita berikan lagi contoh nama 1 lagi P1 dengan prioritinya 5. Dan kita berikan bersatunya 5 juga. Dan juga kita berikan nama P2 dengan prioritinya 6 dan boosтерnya 7. Sudah, kalau sudah kita akan menjalankan proses QA. Kita lihat sudah kita jalankan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke continue dan kita akan lihat hasilnya round robin. Nah, berikut dari round robin ini, jadi setiap proses mendapatkan jatuh waktu yang sudah saya katakan tadi, waktu eksekusi tertentu atau time quantum. Jika waktu eksekusi habis, proses akan dipindahkan ke antrian belakang untuk menuju giliran berikutnya. Selanjutnya, jelaskan tentang memory management. Di sini tertera tulisan memory size dan OS size. Di sini memory size minimalnya yaitu 64 dan maksimumnya yaitu 256. Tahu dari mana? Tahunya dari sini. Udah aja yaitu 64. Di sini OS size-nya terdiri dari 3 pilihan yaitu 1, 2, dan 4. Di sini saya pilihnya 4 aja. Kemudian di sini ada memory management. Memory management itu terdiri dari fixed size, variable size, pagination, dan segmentation. Fixed size itu adalah memori dibagi menjadi bagian dengan ukuran tetap untuk setiap proses.
Lalu variabel itu adalah memori yang dibagi sesuai kebutuhan proses, jadi bisa diganti-ganti ukuran partisinya. Lalu pagination itu yang membagi memori dan proses menjadi halaman dengan ukuran tetap untuk mengurangi fragmentation. Lalu ada segmentation. Segmentation itu membagi memori berdasarkan segmen logis, misalkan kayak kode, data, stack, dan ukuran yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan fixed size. Lah, terus di sini ada allocation-nya. Di sini yang pertama ada first fit, best fit, dan worst fit. First fit itu adalah mencari ruang memori pertama yang cukup untuk menampung proses. Terus ada best fit. Best fit itu adalah mencari ruang terkecil yang cukup untuk proses untuk mengurangi sisa ruang. Lalu ada worst fit. Worst fit adalah ruang memori terbesar untuk proses agar sisanya ruangnya lebih besar. Nah, di sini kita pilih first fixed size, lalu kita pilih allocation-nya itu best fit. Nah, di sini ada dua gambar gitu. Yang ini abu-abu dan yang putih. Abu-abu ini adalah main memory, yang putih itu adalah memori yang belum terisi. Kita akan mengisi memori yang putih ini yang belum terisi. Yang pertama kita klik kanan, lalu klik partitioning. Di sini ada start address atau alamat pertama. Alamat pertamanya itu kan bisa dilihat di sini, yaitu alamat pertamanya kan 4. Jadi di sini kita tulis 4. Lalu di sini size-nya kita pilih 10. Terus done. Setelah itu kan di sini menjadi 14 kan. 14 ini kita partitioning lagi 14. Lalu kita pilih size-nya menjadi 5. Klik done. Di sini menjadi 19, lalu kita klik partitioning lagi. Di sini 19. Lalu di sini misalkan kita pilih 4. Kita klik done. Di sini menjadi 23, partitioning lagi. 23. Lalu di sini 15 contohnya. Size-nya. Done. Nah, setelah kita size-kan 15, jadi di sini menjadi 38, kita partitioning lagi. Kita buat partisinya menjadi 38. Kemudian di sini size-nya itu 10 contohnya. Lalu done. Setelah itu menjadi 48. Partisi lagi. 48 dengan size-nya itu adalah 16 ya. Coba. Done. Lalu kemudian kita sudah mendapatkan berapa partisi? Kita mendapatkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mendapatkan 6 partisi. Kita kan memilih yang memory manajemennya, yaitu kan yang algoritma fixed size partition atau fixed size partisi. Di sini kita tambahkan, kita akan memberi nama di sini P1. Di sini size dan duration. Size kita mempunyai size yang paling maksimal itu kan 16. Jadi kita tidak boleh memberikan size di sini lebih dari 16. Misalkan 17 atau 18 atau yang lainnya di atas 16 itu tidak bisa, nanti akan error. Ya, nanti kita tunjukkan. Di sini kita berikan size-nya itu adalah 4 atau 5 deh. Nah, di sini kita kasih durasinya adalah 10. Kita ganti warnanya menjadi warna pink. Kita down. Lalu yang kedua, kita beri namanya P2. Lalu di sini size-nya adalah 10. Ini contoh ya. Ukuran durasinya kita beri juga 10. Colornya adalah biru ya contohnya. Done. Lalu tambahkan lagi temannya yaitu P3. Kita berikan size di sini 3. Lalu dengan durasi yang sama yaitu 10.
kita berikan warnanya yaitu kuning, contoh. Kita kasih kuning, kita berikan lagi temannya. Kita berikan nama P4, kita kasih size-nya yaitu 8. Kita beri color yaitu colornya ungu aja. Ungu aja, lalu kita berikan lagi temannya P5. P5. Kita kasih size-nya di sini adalah 6. Kita kasih durasinya yaitu adalah 10 sama kayak tadi. Kasih warnanya abu-abu. Done. Satu lagi, kasih temannya P7, kita kasih nama. Size-nya ukurannya 4. Coba ini kita kasih 10. Berikan warnanya yaitu ini. Done. Lalu kita eksekusi dulu. Di sini bisa semua kan? Tidak ada yang error, jadi untuk lebih jelasnya kita akan melihat di sini P1 kan size-nya 5. Size-nya 5, lalu kita beri step by step-nya P1 lalu masuk ke ini, dimana di sini adalah size-nya 5. Dia tidak mungkin masuk ke sini, dimana ini size-nya lebih besar dari ini. Jadi dia akan memilih size yang terbaik untuk dia, karena kan kita tadi memilih best fit. Best fit itu dimana dia akan mencari size atau partisi yang tepat untuk size-nya. Di sini kan size-nya 5. Lalu size yang kedua adalah 10 kan. P2-nya itu size-nya 10. Lalu kita klik. Nah, di sini dia menempati size yang ukurannya memang pas untuk dia, yaitu 10. Dia tidak mungkin menempati ukuran yang size 6 atau 5 di sini. Tidak mungkin karena tidak muat. Tidak mencukupi. Lalu selanjutnya yang ketiga, P3-nya itu kan size-nya 3. Kita klik, dia akan menempati ukuran yang tepat, yaitu 3 di sini. Ini adalah internal frag-nya. Lalu selanjutnya kan yang P4 adalah size-nya 8. Lalu kita klik, di sini P4. Kita klik lagi, di sini P5-nya ukurannya 6. Dia di sini ukurannya. Lalu klik lagi, terakhir, dia di sini. Ini ada titik-titik biru, di sini adalah internal frag. Internal frag itu terjadi ketika ada sisa ruangan yang tidak terpakai dalam blok memori yang sudah dialokasikan. Misalkan di sini P5 di sini kan adalah size-nya 6. Size-nya 6, sedangkan di sini ruangan atau memori yang tersedia yaitu kan berukuran 16. Jadi di sini masih tersisa ruangan untuk P5 ini, untuk mengalokasikan P5 ini. Kita akan membuat yang variable size. Nah, di sini muncul peringatan proses yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita buat, akan terhapus secara otomatis. Maka kita klik OK. Kita tetap menggunakan alokasinya itu best fit. Di sini ada bintik-bintik merah muda atau bintik-bintik merah sepanjang partisinya. Bintik-bintik merah ini namanya external frag, di mana external frag itu adalah terjadi ketika memori bebas tersebar dalam blok-blok kecil, membuatnya sulit untuk mengalokasikan memori besar untuk proses nanti. Di sini langsung aja kita bikin dengan nama P1. Terus size-nya itu 4, coba. Lalu durasinya 10. Warnanya kalau mau diganti boleh jadi warna merah. Done. Lalu kita bikin lagi
P2, size-nya 5, durasinya kita samakan yaitu 10. Bikin lagi prosesnya P3, ukurannya 3, durasinya sama 10 juga. Kita ganti warnanya biar nggak sama dengan P2, kita ganti warnanya dengan orange, brown. Kita bikin lagi P4 deh, size-nya 17, durasinya sama 10. P5, kita buat 21 durasinya. Lalu durasi size-nya kita buat 21, durasinya kita buat 10. Oke. Setelah itu kita buat P6 terakhir. Kita buat size-nya adalah 15. Durasinya itu 10 juga. Warnanya ini. Dan lalu kita proses ini coba. Di sini terdapat keeroran. Kenapa? Karena size-nya kita melebihi dari size yang sudah ditentukan. Di sini kan size dari partisi adalah 64, di mana kita hanya bisa menggunakannya size-nya 60. Jadi mungkin kita mengalami kelebihan di sini, jadi P6-nya tidak bisa dialokasikan ke dalam partisi yang sudah kita buat. Coba kita stop, lalu kita step by step. P1 sudah masuk, P2 masuk, P3 masuk, P4 masuk, P5 masuk, dan P6 tidak masuk kan, karena error. Kita swipe out. Kenapa kita harus swipe out? Karena swipe out itu kan bertujuan untuk memungkinkan kita menjalankan proses yang lebih banyak dari kapasitas memori utama. Jadi memori utama ini nanti P6 akan masuk kepada memori utama setelah kita swipe out. Kita akan mencoba men-swipe out P1 dengan mengklik kanan, lalu klik swipe out. Lalu kita akan men-swipe out-kan P3 juga. Lalu kita jalankan. Nah, P6 ini sudah masuk ke dalam memori utama karena dari swipe out tadi. Proses yang sudah kita buat tadi melebihi kapasitas memori, jadi kita memerlukan swipe out untuk menambahkan kapasitas memori ini. Lalu yang ini kita kembalikan lagi, kita masukkan lagi ke dalam memori utamanya. Kita swipe in, kita masukkan lagi. P1 sudah masuk. Lalu P3 juga sudah masuk. Jadi semuanya sudah masuk. Kemudian saya akan melanjutkannya ke algoritma pagination. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu ada 1, 2, dan 4. Di sini saya memilih 4, menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Lalu saya akan membuatkan request-nya. Misalkan saya memberikan nama A, lalu saya memberikan size-nya itu 3,
dengan durasinya 4. Warna bisa diganti sesuka hati kita. Lalu yang kedua, saya memberikan nama B. Size-nya saya pilih 4 dengan durasinya 3. 4 boleh. Ganti warnanya menjadi pink. Saya memberikan nama yang ketiga yaitu C. Dengan size-nya saya pilih 3. Lalu durasinya 4 juga. Di sini ada 1, 2, dan 3. Kemudian akan kita masukkan ke dalam memori ini. Kemudian kita berikan langkah-langkahnya step by step. Yang pertama, proses pertama sudah masuk ke memori utamanya. Di sini menyisakan internal fragmentation, yaitu karena ukurannya lebih kecil dari kapasitas memori. Maka dari itu ini akan menimbulkan internal fragmentation. Lalu kita berikan yang kedua. Yang kedua tidak menimbulkan internal fragmentation karena di sini size-nya sudah pas 4, di mana di sini kapasitas memorinya juga 4. Lalu kita step yang ketiga, yang terakhir, yaitu 3. Ini memorinya berkapasitas 4, maka dari itu menimbulkan internal fragmentation karena proses yang ketiga ini mengandung size-nya yaitu cuma 3 doang, jadinya mengalami internal fragmentation. Oke, lalu kita akan mencoba algoritma pagination, yaitu di dalam memori. Di sini terdapat 3 pilihan, kita akan memilih yang 4 bagiannya, maka di sini sudah otomatis membagi memori menjadi 4, di sini 4, 4, 4, 4. Kemudian kita membuat request-nya, misalkan nama yang kita kasih yaitu yang pertama A, dengan size 4 dan durasinya juga 4. Lalu kita beri yang kedua yaitu B dengan size-nya 3 dan durasinya 4 juga. Lalu saya kasih durasi 4 supaya nanti ada perbedaan, supaya durasinya tidak habis, supaya nanti bisa berjejer 4 di sini. Lalu kita kasih nama C-nya, yang ketiga nih, saya kasih 2. Saya kasih durasinya 4 sama kayak tadi. Don. Yang keempat, saya beri nama D. Ini size-nya 1 aja. Ini 4. Kemudian kita step by step kan. Yang pertama, ini full atau menempati seluruh kapasitas memori karena dalam proses pertama ini mengandung size 4 dan kapasitas memori 4, jadi tidak mengalami internal fragmentation. Yang keduanya, ini menimbulkan internal fragmentation karena kapasitas memorinya bernilai 4 dan sedangkan prosesnya mempunyai size 3, jadinya masih bersisa 1 kan, 1 di sini. Jadinya internal fragmentation atau ini sisa dari pengalokasian proses sebelumnya. Setelah itu kita beri ini 3. Yang ketiga adalah mengandung internal fragmentation juga karena ini cuma mengandung ukurannya 2, sedangkan ininya 4, jadi masih bersisa. Sedangkan yang bersisa ini atau internal fragmentation ini tidak bisa diduduki oleh proses selanjutnya karena beda blok. Jadinya nanti ini bakalan ada di bawahnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia tidak bisa berada di sini.
Nih, dia tidak bisa berada di sini karena beda. Dia kan hanya bernilai 1 size-nya. Sedangkan ini bernilai 4, jadi tidak bisa. Ini akurasinya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba algoritma memory management yang terakhir, yaitu segmentation, di mana di segmentation ini terdapat segmen, yaitu 3 segmen, di mana ada kode, data, dan stack. Nanti berarti di sini hasil dari proses tersebut, proses yang akan kita buat nanti akan terbagi juga menjadi 3, di mana nanti ada kode, data, dan stack. Mari kita berikan contohnya. Kita buat satu aja ya prosesnya, karena untuk menghemat waktu. Ini nggak usah lah, kita ganti, coba langsung aja. Kita kasih step-stepnya. Nah, benar kan? Tuh. Dia akan mencari gitu, bisa jadi ada kode, ada data, dan stack. Lalu yang terakhir di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan. Di sini ada file system. Di file system ini ada allocation metode alokasinya. Di sini ada 2 metode alokasi. Yang pertama itu linked allocation file, allocation table, atau VET. Lalu yang kedua ada index allocation triple indirect block atau Unix. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan yang pertama, yaitu VET. Di sini saya mencoba untuk buat folder dulu, misalkan namanya ILA. Lalu di sini saya beri filenya dalam folder ILA itu, misalkan saya beri nama filenya 1, lalu saya beri size-nya itu 7, size 7, terus udah, jadi sini ada 7, itu file 1, lalu saya bikin lagi file 2, coba file 2, lalu di sini size-nya saya beri 6, di sini ada 6, lalu coba saya update. Di sini coba saya hapus 6 menjadi 3, dia akan terhapus. Lalu saya di sini akan menambahkan file lagi. Saya menambahkan file 3 dengan size-nya itu adalah 6. Di sini akan masuk ke file baru di sini yang sudah terhapus tadi. Lalu saya tambahkan lagi file 4 dengan size yang cukup tinggi, yaitu 12. Nah, ini 12. Warnanya nggak terlalu kelihatan, kita ganti dulu. Ini 12. Coba saya akan menambahkan lagi file 5. Misalkan saya 7, kasih 7. Di sini ini adalah keterangannya. Di sini ada nih, jadi ini yang sudah kita gunakan. Jadi yang pertama itu kan, yang satu pertama tadi kan kita memberi size-nya 7. Jadi di sini kita bisa melihat sebentar. Yang pertama ini kan kita memberi ini 7, yang merah ini kan 7.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nil itu adalah terakhir, tapi tetap terhitung, jadinya tetap jadi 7 seperti itu. Coba kita akan menghapus atau mengupdate file nomor 3 yang dari 6 menjadi, misalkan menjadi 2. Maka dia akan terhapus tuh. Dia akan terhapus, lalu kita akan mengupdate file 4 menjadi, kita akan memenuhi ke sini 1, 2, 3, 4. Jadi 19 mungkin. Tuh, dia akan memenuhi ke sini karena di sini ada file 5, jadi dia akan melewatinya atau akan mengambil bagian yang kosong seperti itu. Selanjutnya algoritma yang terakhir pada file system yaitu ada index allocation triple index blocks atau Unix. Kita akan membuat folder dulu. Foldernya kita kasih nama kebun binatang. Lalu kebun binatang ini sudah terpakai 2 blok. Kita akan memberikan nama filenya. Pertama itu adalah nama-nama hewannya, contohnya. Jadi di Unix ini katanya bakal ada tanda i di setiap kelipatan 12. Coba kita akan mencobanya. Coba kita berikan, ini kan sudah 12, sudah kelipatan 12 pertama, kita beri 14, coba. Ia muncul tanda i di 12 kelipatan pertama, kemudian 13, 14 kita sudah buktikan. Lalu kita akan memberikannya lagi, misalkan namanya jerapah. Di sini kita beri 21. Jadi itu ada tanda i lagi di setiap kelipatan 12. Bagaimana jadinya? Kita beri folder lagi, namanya satwa. Coba kalau kita beri folder lagi, kita akan mencoba dulu. Misalkan menamakannya marmut, lalu kita beri 20, hasilnya akan seperti ini. Ini ada pembatasnya lagi karena kita sudah berbeda ininya foldernya. Di sini setiap kelipatan 12 pertama pasti ada i-nya dan seterusnya seperti itu. Di sini bisa dilihat dulu tuh. Nih. Di sini ada pembatasnya warna hijau ini, pembatas. Sini saya akan menjelaskan tentang DIX, yaitu di mana program simulasi ini menunjukkan algoritma DIX, penjadwalan DIX yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur pergerakan head DIX dalam mengakses permintaan data yang tersimpan pada track atau silinder DIX. Nah, di sini ada initial head, yaitu posisi ini dari 1 sampai maksimalnya 191. Untuk yang hitam di luar itu adalah head DIX posisi di angka 0. Tapi kalau dia di atas 191 di maksimal, posisinya akan ada di dalam. Membaca di platter, head DIX dapat berputar tegak lurus seperti terhadap tracks yang bertampil pada garis yang sama. Contoh seperti ini. Dia akan bergerak lurus.
bergerak lurus seperti ini. Kita contoh, kita masukkan opsinya. Kita akan coba ya. Oke. Di Vivo-nya, pertama kita masukkan sektornya, yaitu misal ada, masukkan 20, nilainya kita masukkan 12 dan kita kasih warna ini. Nah, di Vivo ini permintaan diakses sesuai urutan kedatangannya. Yang kedua, coba kita akan play dulu ya. Play. Nah, sudah ada kan, sudah kelihatan. Nah, kita akan sekarang kita masukkan lagi, kita tambah lagi vektornya, kita tambah 37 dan delay-nya 21. Nah, coba kita tes lagi stepnya. Delay-nya dalam 12 detik. 12. Kita bisa lihat. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita coba lagi 15 dengan delay yang 4. Nah, kelebihan dari ini sederhana, tapi kekurangannya yaitu bisa menyebabkan starvation jika permintaan datang dalam pola. Oke, kita lanjut lagi ke last first out-nya, yang itu atau LIFO, yang dimana permintaan terakhir yang datang akan dieksekusi lebih dulu. Dalam coba kita lagi kasih ya, yang lebih lambat, kita bisa lihat. Di situ lebih dulu bisa tertunda lama jaraknya. Oke, sudah, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu algoritma shorter seek time first, di mana head disk bergerak menuju permintaan yang jaraknya paling dekat. Kelebihannya yaitu mengurangi jarak pergerakan head sehingga lebih efisien. Kekurangannya permintaan jauh bisa diabaikan atau starvation.
Coba kita lihat tadi ada yang sudah diabaikan. Nah, sudah, kita lanjut lagi ke tahap scan atau elevator dengan initial head position 85. Kita play lagi dengan step yang dimana head bergerak seperti lift dari satu ujung lain lalu berbalik arah. Kelebihannya semua perpindahan di proses tidak ada starvation, dan kekurangannya waktu akses bisa lebih lama untuk permintaan tengah. Ini kita sudah bisa lihatnya. Kita bisa lihat di mana head bergerak seperti lift dari ujung satu ke ujung lainnya. Seperti tidak beraturan. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke tahap algoritma selanjutnya, yaitu namanya circular scan atau C-scan, yang dimana head bergerak satu arah dari ujung ke ujung lalu kembali ke awal tanpa memproses permintaannya. Distribusi waktu tunggu lebih adil dibanding scan. Kekurangannya head bergerak lebih jauh, lebih boros waktu. Jadi kita bisa lihat di sini dia terlalu banyak memakan waktu. Jadi seperti itu kita sudah lihat. Di sini ada algoritma yang namanya loop, yang dimana mirip scan tapi hanya bergerak ke permintaan terakhir dalam satu arah lalu berbalik. Coba kita bisa lihat di sini, kita mulai aplikasinya, simulatornya. Dimana mengurangi pergerakan head yang kekurangannya masih bisa ada penundaan untuk beberapa permintaan. Kita bisa lihat silinder head sig. Selanjutnya yaitu algoritma terakhir, yaitu circular loop atau C-loop dengan initial head position 85 lagi. Kita play aja. Di sini circular loop atau C-loop mirip C-scan tetapi hanya memproses permintaan sampai titik terakhir lalu langsung kembali ke awalnya. Efisiensi pergerakan head lebih baik timbang tidak selalu optimal untuk permintaan di tengahnya. Ini coba kita akan lihat. Sudah, oke, sudah saya jelaskan segitu saja. Terima kasih.